surface. LM, depth 10. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Sejumlah warga bersaksi sampah ini datang diangkut truk-truk sewaan dari sebuah perusahaan. Diduga robohnya gedung tersebut karena kayu rapuh sudah dimakan rayap. Rayap menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nafis Afnan Putra Purnama. Saya Nasiwan Dudi Kurniawan, kami dari SMA Negeri 1 Godean dengan judul penelitian perbandingan efektivitas sediaan pestisida anti rayap berbahan asap cair sampah plastik dengan sampah organik dikombinasikan air cucian beras. Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Mengetahui karakteristik asap cair sampah plastik dan sampah organik sebagai bahan dasar pestisida anti rayap. Yang kedua, mengetahui perbandingan efektivitas pestisida asap cair sampah plastik dan sampah organik dengan kombinasi air cucian beras terhadap mortalitas rayap. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pestisida asap cair sampah plastik dan sampah organik dengan kombinasi air cucian beras terhadap keawetan kayu. Sampah plastik dan sampah organik dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 hari. Selanjutnya, dilakukan pirolisis pada suhu 400 hingga 500 derajat Celcius. Asap cair hasil pirolisis difiltrasi menggunakan arang aktif dan zeolit untuk mendapatkan asap cair yang lebih jernih. Asap cair disaring menggunakan kertas saring dan diendapkan selama 7 hari. Lalu, dilakukan penyulingan untuk mendapatkan asap cair grade 2 dan grade 1. Asap cair yang dihasilkan kemudian dilakukan uji tampilan visual dengan mengamati warna, aroma, dan bentuk. Lalu, dilakukan uji pH untuk mengetahui keasaman asap cair tersebut. Kemudian, dilakukan uji rendamen dengan rumus sebagai berikut. Untuk mengetahui kandungan asap cair, dilakukan uji GCMS. Hasil uji karakteristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampilan visual. Tampilan visual dapat dilihat pada gambar di samping. Asap cair yang awalnya berwarna hitam, setelah melalui proses filtrasi dan pemurnian, akan berubah warna menjadi coklat kekuningan. Sedangkan aroma asap cair yang awalnya menyengat, setelah dilakukan proses filtrasi dan pemurnian, menjadi sedikit berkurang. Yang kedua, uji pH. Hasil uji pH menunjukkan bahwa kedua asap cair bersifat asam. Nilai pH 6 hingga 7 merupakan pH yang optimal bagi pertumbuhan rayap. Hal ini menunjukkan bahwa asap cair sampah plastik dan asap cair sampah organik berpotensi untuk membunuh rayap karena memiliki pH yang sangat asam. Yang ketiga, uji rendamen. Hasil uji rendamen menunjukkan bahwa rata-rata rendamen asap cair sampah plastik sebesar 9,66%, sedangkan rata-rata rendamen asap cair sampah organik sebesar 27,96%. Yang terakhir, dilakukan uji GCMS. Hasil uji GCMS menunjukkan bahwa kedua sampel mengandung senyawa golongan hidrokarbon aromatik, minyak, dioksin, fenol, dan asam yang berpotensi untuk membunuh rayap. Kemudian dilakukan fermentasi air cucian beras dengan mencampur air cucian beras dengan cuka makanan, air tape, dan gula di dalam botol yang tertutup rapat. Setiap pagi, botol dikocok dan dibuka tutupnya agar gasnya keluar. Keberhasilan fermentasi ditandai dengan produksi gasnya sudah berhenti dan berbau sedap yang khas. Bila berbau busuk, maka proses fermentasi tersebut dinyatakan gagal. Hasil fermentasi air cucian beras disaring dan dikombinasikan dengan asap cair dengan formula sebagai berikut. Kemudian dilakukan adaptasi rayap yang bertujuan untuk mengukur daya tahan rayap terhadap lingkungannya. Rayap yang dapat bertahan hidup maka akan digunakan sebagai sampel penelitian. Selanjutnya dilakukan uji mortalitas rayap dengan menyiapkan wadah perlakuan yang telah diberi balok kayu mahoni. Masing-masing wadah disemprotkan sediaan pestisida dengan konsentrasi yang berbeda. Setelah itu, dihitung waktu mortalitas rayap menggunakan stopwatch. Hasil mortalitas rayap sebagai berikut. Efektivitas mortalitas rayap pada asap cair sampah plastik lebih baik daripada asap cair sampah organik.
efektivitas mortalitas rayap pada asap cair sampah plastik sebesar 100% dalam waktu 25-30 menit. Sedangkan pada asap cair sampah organik sebesar 100% dalam waktu 25-40 menit. Selanjutnya, dilakukan uji keawetan kayu dengan cara melakukan perendaman kayu mahoni berukuran 5x5x5 cm selama 24 jam. Kemudian kayu tersebut ditimbang untuk mendapatkan berat akhir kayu guna dilakukan pengujian kadar air dan retensi. Pengujian kadar air dan retensi menggunakan rumus sebagai berikut. Hasil uji kadar air menunjukkan bahwa rata-rata kadar air asap cair sampah plastik sebesar 3,29%, sedangkan rata-rata kadar air pada asap cair sampah organik sebesar 2,33%. Hal tersebut membuktikan bahwa asap cair sampah plastik lebih mudah diserap oleh kayu daripada asap cair sampah organik. Hasil uji retensi menunjukkan rata-rata nilai retensi asap cair sampah plastik sebesar 8,53%, sedangkan asap cair sampah organik sebesar 7,68%. Nilai retensi minimum yang disarankan oleh SNI 01-5010.1/1999 untuk pemakaian interior adalah sebesar 8,2%. Berdasarkan hal tersebut, perlakuan asap cair sampah plastik terdapat 3 perlakuan yang memenuhi persyaratan, sedangkan pada perlakuan asap cair sampah organik hanya terdapat 1 perlakuan saja yang memenuhi persyaratan. Setelah itu, kayu yang telah dilakukan perendaman kemudian dimasukkan ke dalam wadah perlakuan dan diberikan rayap sebanyak 20 ekor. Pengumpanan kayu ini dilakukan selama 1 bulan. Kemudian dilakukan pengujian kehilangan berat dan derajat kerusakan dengan rumus sebagai berikut. Dari hasil uji kehilangan berat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada asap cair sampah plastik memiliki rata-rata ketahanan kayu sebesar 1,26%, sedangkan pada perlakuan asap cair sampah organik sebesar 1,74%. Berdasarkan hal tersebut, maka asap cair sampah plastik lebih efektif daripada asap cair sampah organik. Pada hasil uji derajat kerusakan, nilai rata-rata derajat kerusakan kayu akibat serangan rayap pada asap cair sampah plastik mencapai 21,96%. Sedangkan rata-rata derajat kerusakan kayu akibat serangan rayap pada asap cair sampah organik mencapai 22,05%. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, asap cair memiliki tampilan visual berupa warna dan aroma yang berbeda-beda pada setiap grade-nya. pH asap cair sampah plastik dan organik berpotensi untuk membunuh rayap. Rendaman asap cair sampah organik lebih baik dibanding rendaman asap cair sampah plastik. Kedua asap cair tersebut mengandung senyawa golongan hidrokarbon aromatik, minyak, dioksin, fenol, dan asam. Yang kedua, efektivitas mortalitas rayap pada asap cair sampah plastik lebih baik daripada asap cair sampah organik. Efektivitas mortalitas rayap pada asap cair sampah plastik sebesar 100% dalam waktu 25-35 menit, sedangkan pada asap cair sampah organik sebesar 100% dalam waktu 25-40 menit. Dan yang ketiga, sediaan pestisida asap cair sampah plastik dan sampah organik berpengaruh efektif terhadap keawetan kayu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Naswan Dodi Kurniawan. Saya Nafis Afran Putra Purnama, pamit undur diri. Maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you.